Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Prodi Ekonomi 4B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertumbuhan uang dan inflasi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Nafi Umurul Hadi SE MSI. Dan kelompok ini beranggotakan Muhammad Andi Ferdian Yusuf, Nina Desindasari, Sevi Prasika Sari. Teori klasik inflasi. Secara umum, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu tertentu. Teori ini juga sering disebut dengan klasik, karena dikembangkan oleh para pemikir paling awal tentang permasalahan ekonomi. Sebagian ekonom mengandalkan teori ini untuk menjelaskan determinan jangka panjang pada tingkat harga dan tingkat inflasi. Tingkat harga-harga dan nilai uang. Ketika indeks harga konsumen dan pengukur tingkat harga lain naik, para komentator sering tergoda untuk melihat harga-harga individual yang menyusun indeks-indeks harga ini. IHK naik sebesar 3% bulan lalu, disebabkan oleh kenaikan 20% pada harga beras dan kenaikan 30% pada harga minyak goreng. Walaupun pendekatan ini memang memiliki beberapa informasi yang menarik tentang apa yang sedang terjadi pada perekonomian, pendekatan ini juga melewatkan sebuah pokok penting. Inflasi adalah fenomena dalam perekonomian yang berkaitan dengan pertama dan terpenting nilai alat tukar dalam perekonomian. Jumlah uang yang beredar, permintaan uang, dan keseimbangan moneter. Figur 1 mengilustrasikan gagasan-gagasan ini. Sumbu horizontal pada grafik menunjukkan jumlah uang. Sumbu vertikal di sebelah kiri menunjukkan nilai uang. Dan sumbu vertikal di sebelah kanan menunjukkan tingkat harga P. Perhatikan bahwa sumbu tingkat harga di sebelah kanan terbalik. Tingkat harga yang rendah diperlihatkan di dekat puncak sumbu, sedangkan tingkat harga yang tinggi diperlihatkan di dekat dasar sumbu. Sumbu terbalik ini mengilustrasikan bahwa ketika nilai uang tinggi, tingkat harga menjadi rendah. Kedua kurva pada figur tersebut merupakan kurva penawaran dan permintaan uang. Kurva penawaran berbentuk vertikal karena bank telah menetapkan jumlah uang yang tersedia. Kurva permintaan uang berbentuk menurun ke bawah yang mengindikasikan bahwa ketika nilai uang rendah, orang-orang meminta jumlah uang yang lebih besar untuk membeli barang dan jasa. Pada titik keseimbangan diperlihatkan pada gambar dengan titik A. Jumlah permintaan uang seimbang dengan jumlah uang yang tersedia. Keseimbangan penawaran dan permintaan uang ini menentukan nilai uang dan tingkat harga. Perhatikan jumlah permintaan uang. Pada dasarnya, permintaan uang mencerminkan seberapa banyaknya kekayaan yang dimiliki orang-orang dalam bentuk likuid. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan uang. Jumlah mata uang,
Jumlah mata uang yang dimiliki orang di dompet mereka, misalnya, tergantung pada seberapa banyak mereka menggunakan kartu kredit dan apakah anjungan tunai mandiri mudah ditemukan. Jumlah permintaan uang bergantung pada jumlah suku bunga yang dapat diperoleh seseorang dengan menggunakan uang bergantung pada suku bunga yang diperoleh seseorang dengan menggunakan uang untuk membeli obligasi yang menghasilkan bunga dan bukan dengan menyimpan di dalam dompet atau rekening cek dengan bunga rendah. Tinjauan singkat proses penyesuaian. Pengendalian tingkat inflasi atau menjaga kestabilan harga merupakan salah satu masalah utama makroekonomi. Di samping beberapa masalah makroekonomi, penting lainnya seperti mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Semakin besar permintaan uang dan jasa, menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tingkat harga pada gilirannya meningkatkan jumlah permintaan uang karena orang-orang menggunakan lebih banyak uang untuk transaksi. Pada akhirnya, ekonomi mencapai keseimbangan baru dengan jumlah permintaan uang sama sekali dengan jumlah yang beredar. Dengan cara ini, tingkat harga barang dan jasa keseluruhan disesuaikan agar penawaran dan permintaan uang menjadi seimbang. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Aplikasi dikotomi klasik pada harga agak rumit. Harga-harga dalam perekonomian biasanya disebutkan dalam bentuk uang dan karena itu merupakan variabel nominal. Pelajaran ini memiliki beberapa aplikasi penting, misalnya upah real atau upah yang disesuaikan dengan inflasi. Adalah variabel real karena mengukur tingkat pertukaran barang dan jasa pada ekonomi untuk unit tenaga kerja. Hal serupa suku bunga real atau suku bunga nominal yang disesuaikan dengan inflasi adalah variabel real karena mengukur tingkat pertukaran barang dan jasa yang diproduksi dengan barang dan jasa yang diproduksi pada masa depan dalam perekonomian. Berpendapat bahwa dikotomi klasik berguna untuk menganalisis perekonomian karena berbagai kekuatan mempengaruhi variabel-variabel real dan nominal. Dia berpendapat secara khusus bahwa variabel-variabel nominal sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan pada sistem moneter dalam perekonomian, sedangkan sistem moneter sangat tidak relevan dalam pemahaman tentang determin variabel-variabel real yang penting. Sebagian ekonom saat ini menerima kesimpulan Hume sebagai kesimpulan tentang perekonomian jangka panjang. Misalnya pada waktu satu dekade, perubahan-perubahan moneter memiliki efek-efek penting terhadap variabel-variabel normal seperti tingkat bunga. Namun hanya memiliki efek-efek yang tidak berarti terhadap variabel-variabel real karena ketika mempelajari jangka panjang dalam perekonomian, kenetralan memberikan gambaran yang baik tentang cara dunia bekerja. Kecepatan dan persamaan jumlah. Untuk membagi velositas uang, kita membagi nominal keluaran jumlah dengan jumlah uang. Jika P adalah tingkat harga, Y adalah jumlah keluaran, dan M adalah jumlah uang, sehingga kecepatan adalah V sama dengan P kali Y atau M. Dengan sedikit penyusunan ulang dengan aljabar, persamaan ini menjadi M kali V sama dengan P kali Y. Uang dan harga selama 4 kejadian hiperinflasi. Hiperinflasi itu menarik sebagian karena perubahan pada jumlah uang yang beredar dan tingkat
harga yang begitu besar. Tentu saja hiperinflasi umumnya diartikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan. Ini berarti tingkat harga naik lebih dari 100 kali lipat selama 1 tahun. Pajak inflasi. Ketika pemerintah menambah penghasilan dengan mencetak uang, pemerintah dikatakan memungut pajak inflasi. Namun pajak inflasi tidak sama dengan pajak yang lain karena tidak ada yang menerima tagihan dan dari pemerintah untuk pajak ini. Pajak inflasi ini lebih tidak kentara. Ketika pemerintah mencetak uang, tingkat harga naik dan nilai uang di dalam dompet menjadi turun. Jika pajak inflasi seperti pajak yang dikenakan pada semua orang yang memegang uang. Efek Fisher. Untuk memahami hubungan antara uang, suku bunga, inflasi, ingat perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang Anda ketahui dari bank Anda jika Anda memiliki rekening tabungan misalnya. Suku bunga nominal menunjukkan beberapa banyak uang oleh rekening bank Anda seiring berjalannya waktu. Suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Suku bunga sama dengan suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Jika bank menentukan suku bunga nominal 3% per tahun, maka nilai real dari tabungan naik 4% per tahun. Ketika dapat menuliskan kembali persamaan ini untuk menunjukkan bahwa suku bunga nominal adalah jumlah dari suku bunga real dan tingkat inflasi. Suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Cara kita melihat suku bunga nominal ini bermanfaat karena berbagai kekuatan ekonomi menentukan setiap bagian pada kanan persamaan ini. Seperti telah dibahas sebelumnya, penawaran dan permintaan untuk dana pinjam menentukan suku bunga real. Berdasarkan teori uang, kenaikan jumlah uang yang beredar menunjukkan tingkat inflasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beban-beban inflasi. Penelitian menemukan bahwa inflasi adalah istilah ekonomi yang paling banyak disebutkan dalam berita surat kabar. Jauh lebih sering daripada istilah populer lainnya seperti pengangguran dan produktivitas. Turunnya daya beli, kekeliruan mengenai inflasi. Inflasi menurunkan daya beli uang yang telah diperoleh dengan susah payah. Saat harga naik, setiap unit pendapatan hanya mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi, tampaknya inflasi secara langsung menurunkan standar hidup. Namun, pemikiran lebih lanjut mengungkapkan adanya kekeliruan dari jawaban ini. Ketika harga naik, para pembeli barang dan jasa membayar lebih banyak untuk barang dan jasa yang akan mereka beli. Namun, pada saat yang sama, para penjual barang dan jasa memperoleh lebih uang untuk barang dan jasa yang akan mereka jual. Karena sebagian orang memperoleh penghasilan dari menjual jasa mereka, seperti tenaga mereka. Inflasi pada pendapatan berjalan seiring dengan inflasi harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi daya beli real masyarakat. Selanjutnya, variabilitas harga relatif dan kesalahan alokasi sumber-sumber daya. Anggaplah Etabit Eatery mencetak menu-menu baru dengan harga-harga baru setiap bulan Januari, lalu membiarkannya tidak berubah sampai akhir tahun. Jika tidak ada inflasi, harga relatif Etabit harga makanan dibandingkan dengan harga-harga lain di ekonomi akan tetap selama 1 tahun itu. Jika tingkat inflasi 12% per tahun, harga Etabit secara otomatis akan menurun 1% setiap bulan.
Harga-harga relatif restoran ini akan tinggi pada bulan-bulan awal, setelah restoran ini mencetak menu baru, dan menjadi rendah pada bulan-bulan berikutnya. Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat inflasi, variabilitas otomatis semakin tinggi. Jadi, karena harga hanya berubah sekali-kali, inflasi menyebabkan harga relatif menjadi lebih berbeda daripada ketika tidak ada inflasi. Selanjutnya, distorsi pajak akibat inflasi. Hampir semua macam pajak mengubah dorongan, menyebabkan orang-orang mengubah perilaku mereka, dan mengarah pada alokasi yang kurang efisien dalam perekonomian. Namun, banyak pajak yang menjadi problematis dengan adanya inflasi. Penyebabnya adalah para pembuat hukum seringkali tidak mempertimbangkan inflasi ketika membuat hukum pajak. Para ekonom yang telah meneliti sistem pajak menyimpulkan bahwa inflasi cenderung meningkat beban pajak pada pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Salah satu contoh bagaimana inflasi menurunkan minat pada tabungan adalah perlakuan pajak terhadap keuntungan modal. Keuntungan yang dihasilkan dari menjual aset dengan harga lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Perhatikan contoh angka pada tabel 1. Tabel ini membandingkan dua perekonomian. Dari kedua perekonomian ini memungut pajak pendapatan bunga sebesar 25%. Pada perekonomian A, tingkat inflasi adalah 0 dan suku bunga nominal dan real adalah 4%. Dalam kasus ini, pajak pendapatan bunga 25% mengurangi suku bunga nominal dan real dari 4% menjadi 3%. Pada perekonomian B, suku bunga real juga 4%, tetapi tingkat inflasi 8%. Akibat Fisher, suku bunga nominal adalah 12%. Karena pajak pendapatan memperlakukan keseluruhan harga 12% sebagai pendapatan, pemerintah mengambil 25% dari bunga ini dengan menyisakan suku bunga nominal setelah pajak sebesar 9% saja, dan suku bunga real setelah pajak sebesar 1% saja. Dalam kasus ini, pajak pendapatan bunga sebesar 25% mengurangi suku bunga real dari 4% menjadi 1%. Karena suku bunga real setelah pajak memberikan dorongan untuk menabung menjadi kurang menarik dalam perekonomian yang mengalami inflasi daripada perekonomian yang memiliki harga-harga stabil. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.